Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Musdalifah SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Upah Minimum Provinsi di Pulau Kalimantan tahun 2013 sampai 2022. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Karina Rahayu Suwandi dengan NIM 20103111200012, Program Studi Pembangunan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan bab 1, yaitu pendahuluan. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu pada data BPS, tingkat pengangguran mengalami penurunan sebesar 0,43%, namun pada faktanya tingkat pengangguran masih berjumlah banyak, yaitu sebesar 8,40 juta jiwa. Hal ini dipengaruhi oleh adanya COVID-19 yang berdampak pada meningkatnya kemiskinan, ekonomi yang tidak bertumbuh, dan indeks pembangunan manusia yang menurun. Pada berdasarkan data tertinggi di Pulau Kalimantan tingkat kemiskinan yaitu di angka 6,77%, Provinsi Kalimantan Utara. Namun, secara keseluruhan, kemiskinan masih menjadi masalah yang perlu penanganan agar tidak meluas dan tidak memberikan dampak pada permasalahan lain. Kemiskinan tentu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang mana berhubungan dengan kualitas manusia atau indeks pembangunan manusia. Hal ini dapat dikatakan bahwa berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam sektor perekonomian. Adapun upaya pemerintah mengatasi salah satunya dengan mengambil kebijakan untuk menaikkan upah minimum setiap tahunnya dengan harapan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pada grafik ini menggambarkan adanya keterkaitan antara tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia, yang mana saat adanya peningkatan pada tingkat kemiskinan, maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia secara simultan terhadap upah minimum provinsi di Pulau Kalimantan tahun 2013 sampai 2022. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap upah minimum provinsi di Pulau Kalimantan. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap upah minimum provinsi di Pulau Kalimantan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap upah minimum provinsi di Pulau Kalimantan. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama menganalisis bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap upah minimum provinsi di Pulau Kalimantan tahun 2013 sampai 2022. Yang kedua yaitu menganalisis bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap upah minimum provinsi di Pulau Kalimantan. Yang ketiga, menganalisis bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap upah minimum provinsi di Pulau Kalimantan. Dan yang keempat, yaitu menganalisis bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap upah minimum provinsi Pulau Kalimantan. Selanjutnya yaitu bab 2 pada kajian teori. Upah merupakan suatu imbalan jasa baik berupa uang atau barang yang didapatkan oleh seseorang dalam hubungan kerja, baik melalui perjanjian kerja serta imbalan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan kebutuhan keluarganya, menurut Sukirno tahun 2002. Kemiskinan yaitu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau layak bagi kehidupannya, menurut Ritonga tahun 2003. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, menurut Sadono Sugierno tahun 2011. Selanjutnya yaitu indeks pembangunan manusia, yaitu menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report. Selanjutnya yaitu upah minimum.
Upah minimum dalam peraturan pemerintahan adalah upah bulanan yang terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Selanjutnya yaitu bab 3 pada kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Kerangka konseptual dapat dilihat di slide berikut, bahwasannya X1, X2, dan X3 berpengaruh secara parsial terhadap Y, dan X1, X2, X3 berpengaruh secara simultan terhadap Y. Dari kerangka konseptual tersebut, penulis dapat membuat hipotesis, yaitu yang pertama secara simultan, variabel X1 tingkat kemiskinan, X2 pertumbuhan ekonomi, dan X3 indeks pembangunan manusia diduga berpengaruh terhadap upah minimum provinsi di Pulau Kalimantan. Yang kedua, secara parsial, variabel X1 tingkat kemiskinan diduga berpengaruh terhadap upah minimum provinsi. Yang ketiga, secara parsial, variabel X2 pertumbuhan ekonomi diduga berpengaruh terhadap upah minimum provinsi. Dan yang terakhir yaitu secara parsial, variabel X3 indeks pembangunan manusia diduga berpengaruh terhadap upah minimum provinsi. Selanjutnya yaitu bab 4, metodologi penelitian. Ruang lingkup penelitian yaitu tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum provinsi di Pulau Kalimantan. Jenis penelitian yaitu deskriptif kuantitatif, yaitu selanjutnya tempat atau lokasi penelitian yaitu Pulau Kalimantan. Yang keempat yaitu unit analisis yaitu tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum provinsi di Pulau Kalimantan. Yang kelima yaitu variabel dan operasional variabel yaitu tingkat kemiskinan X1, pertumbuhan ekonomi X2, dan indeks pembangunan manusia X3. Kemudian variabel terikat yaitu upah minimum provinsi atau Y. Teknik pengumpulan data yaitu termasuk dalam data sekunder yang mana diperoleh dalam bentuk tahunan dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Regresi data panel dengan cross-section di 5 provinsi Pulau Kalimantan dengan time series 10 tahun yaitu tahun 2013 sampai 2010. Ini dibantu dengan software Fuse. Adapun lalu menggunakan uji asumsi klasik yang yaitu ada 1 uji normalitas, 2 uji multikolonialitas, dan 3 uji heteroskedastisitas. Selanjutnya ada pengujian hipotesis yaitu uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Selanjutnya yaitu rumus regresi linear data panel, yaitu YIT sama dengan A plus B1 X1 IT plus B2 X2 IT plus B3 X3 IT plus EIT. Yaitu dengan keterangan YIT sama dengan upah minimum provinsi, A sama dengan konstanta, B1, B2, B3 sama dengan koefisien variabel independen, X1 sama dengan tingkat kemiskinan, X2 sama dengan pertumbuhan ekonomi, dan X3 sama dengan indeks pembangunan manusia. E sama dengan koefisien error, dan I sama dengan jumlah Pulau Kalimantan sebanyak 5. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan atau paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.